Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Scorpio ya di minggu ke-2 September 2025. Oke, buat para Scorpio coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini Scorpio. 25 sekali 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya, siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi wadah buat kamu curhat juga kali ya. Apalagi kalau zaman sekarang tuh sebenarnya susah cari tempat curhat yang bisa dipercaya gitu ya. Curhat kesini ternyata dibocorin gitu ya, waduh, kan gak enak ya. Tapi kalau personal reading privasi terjaga teman-teman ya. Langsung aja ya, kalau mau bisa melalui nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Oke, langsung aja Scorpio, di minggu ke-2 September ada apa aja. Aku melihat yang pertama sih yang jelas ya, ada godaan yang akan hadir di sini. Godaan, hati-hati godaan orang ketiga, keempat, kelima, keenam, godaan secara keuangan, atau godaan kamu untuk melakukan sesuatu yang katakanlah di sini nggak semestinya buat kamu lakukan. Contoh, zaman sekarang banyak godaan itu teman-teman ya, nggak hanya tentang orang ketiga, orang keberapa. Godaan untuk menghambur-hamburkan uang juga bisa ya. Tiba-tiba kamu tergoda buat judul, tergoda buat apa lagi ya, pinjol tapi demi hedon gitu ya, tergoda buat apa lagi sih, banyak ya, tergoda sama sesuatu yang mungkin bukan seharusnya untukmu. Nah itu hati-hati. Terus yang kedua di sini Scorpio, aku melihat ada semacam antusias kamu di minggu kedua ini juga yang bangkit terhadap suatu hal baru di sini yang kamu temui. Lebih percaya diri, kayak merasa sangat bisa untuk menaklukkan sesuatu nih aku ya, kayak aku pasti bisa, aku pasti mampu gitu. Terus di minggu kedua ini juga aku melihat terkadang Scorpio ini ada hal-hal yang tidak dia sadari di dalam dirinya. Ini soal unek-uneknya, entah itu juga berkaitan dengan trauma-trauma masa lalu yang selama ini dipendam sendiri. Nah kamu tuh nggak sadar bahwa oh ternyata aku traumaan gitu terhadap hal ini nih, aku kira aku biasa aja gitu. Oh ternyata aku tuh masih menyimpan luka karena masalah ini, tapi nggak kamu sadari gitu. Jadi adanya unek-unek kegelisahan apapun dari manapun itu sumbernya yang tidak kamu sadari bahwa ini menjadi ganjalan di hatinya kamu itu. Jadi di minggu kedua ini mungkin entah karena pikiran kamu terlalu banyak pikiran sehingga kamu jadinya kurang mengenal gitu tentang perasaanmu sendiri, apa yang kamu rasakan gitu. Oh ini yang memang apa ya, ini kegelisahanku, ini luka hatiku, ini sesuatu yang normal, ini nggak normal seharusnya buat aku rasain gitu. Agak susah ya membedakannya. Terus yang keempat di sini, hati-hati terhadap pertemanan yang toksik ya Scorpio. Pertemanan yang toksik di sini itu orang-orang yang bisa melakukan pengkhianatan, bisa bikin hubungan kamu sama seseorang jadi nggak harmonis, bisa bikin kamu jadi nggak happy, bisa bikin kamu marah malahan di sini. Karena yang toksik yang ada di circle-nya kamu terkadang bikin kamu jengkel. Sebenarnya nggak hanya circle sini, keluarga juga bisa ya. Di lingkup keluarga ada yang toksik yang selalu bikin kamu marah gitu. Oke. Terus di minggu kedua ini juga aku melihat kamu bersikap apapun itu ya Scorpio selalu mencoba untuk bersikap logik. Makanya perasaannya kurang kena nih. Karena saking logiknya, apapun dikerjakan dengan sangat disiplin, dengan jujur, power, apapun itu pokoknya di sini to the point, apa adanya gitu. Terus juga Scorpio, aku melihat ada beberapa dari kami sepertinya berada dalam proses recovery gitu ya. Sambil recovery tapi sambil melakukan beberapa pembayaran gitu. Ataukah ada hal-hal yang kamu pusingkan soal kondisi keuangan ya. Karena aku melihat rezeki itu selalu ada ya gitu. Jadi di minggu kedua, entah ini menjelang ke akhir September nanti,
akhir minggu kedua September, ya bukan akhir September banget, itu udah minggu keempat ya. Aku melihat mungkin yang sebelumnya keuangan kamu nggak begitu baik, ini setidaknya akan ada perubahan yang pokoknya mengarah ke arah yang positif gitu. Kalau soal grafik tuh udah agak naik sedikit gitu keuangan kamu. Ada pemulihan ya. Soal kondisi keuangan, ada recovery gitu. Soal kondisi keuangan ini bukan soal kondisi kesehatan ya teman-teman ya. Pemulihan dalam kondisi keuangan menjelang akhir ke minggu kedua gitu. Terus di minggu kedua ini juga aku melihat ada beberapa konflik yang berakhir antara kamu dan seseorang. Tapi tetap sepertinya meskipun konfliknya berakhir dengan seseorang minta maaf sama kamu, tapi tetap nggak bisa kamu lupakan, lukanya tuh masih ada. Kalau aku melihatnya gitu, ya nggak mungkin bisa dilupain, tapi luka tuh masih basah kak gitu. Tapi ini orang sudah minta maaf gitu, ingin mengakhiri konflik gitu, mungkin kamu akhiri, cuma lukanya masih ada, masih sakit kamu rasainnya gitu. Apalagi Scorpio bukan tipe orang yang mudah sebenarnya untuk memaafkan seseorang yang sudah bersalah dengan dia gitu. Terus di minggu kedua ini juga aku melihat hati-hati, kesalahan yang sama bisa terulang lagi Scorpio kalau kamu nggak mau belajar dari masa lalu. Intinya jangan terlalu cuek, jangan terlalu nggak peduli ya terhadap kesalahan-kesalahan yang lalu, karena bukan tidak mungkin kamu bisa mengulanginya di minggu kedua ini gitu. Jadi belajarlah dari masa lalu. Terus di minggu kedua ini juga aku melihat kondisi kamu cukup stagnan, berada di dalam kondisi yang gitu-gitu aja rasanya kak gitu ya. Ada beberapa hal yang kamu rasa bukan sempat, memang tertunda gitu. Memang tertunda, dan ini yang membuat kamu terkadang merasa ada yang kurang di hidupku. Sesuatu yang tertunda, yang bikin kamu di situ-situ aja posisinya di minggu kedua ini. Lalu di minggu kedua ini juga aku melihat kamu itu selalu mencoba banyak sabar. Banyak sabar, apapun kejadian kamu mencoba untuk mencari apa sih arti hidup ini, gimana sih cara mengontrol emosi ini gitu ya, gimana cara jadi orang yang sabar, seperti itu. Selanjutnya juga mari kita lihat apa pesan dari semesta buat Scorpio di minggu kedua September ya 2025. Pesannya yang pertama di sini, kamu dipesankan temukan keseimbangan dan create atmosfer yang menenangkan dalam kehidupannya kamu gitu. Jadi apapun itu di sini harus bisa bersikap tenang, santuy, nggak perlu buru-buru, nggak perlu emosi gitu ya. Terus yang kedua, kamu juga dipesankan fokuslah kepada rumah, kepada keluarga gitu, pada kesuksesan dan kelimpahan yang sudah kamu dapatkan sejauh ini. Kalau memang harus fokus sama rumah dan keluarga dulu, fokusin dulu ke sana, sukses nanti akan mengiringi ya, seperti itu. Terus yang ketiga di sini, kamu juga dipesankan coba lihat lagi ke belakang di dalam kehidupannya kamu, apa-apa yang sudah kamu tempuh, apa-apa yang sudah kamu raih dan sudah kamu hadapi. Lihat apa yang sudah terjadi dari perspektif-perspektif yang berbeda, agar apa tadi mungkin ini berkaitan dengan agar kamu nggak kembali lagi kepada kesalahan yang sama ya. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kan bisa terkoneksi dengan Scorpio di minggu kedua September. Energi paling kuat ada Sagittarius, sesama Scorpio, ada Capricorn, ada Sagittarius, terus Taurus, Virgo, Capricorn. Itu aja sih buat zodiaknya di sini ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye, Scorpio.